kesejahteraan pekerja itu wajib menjadi tanggung jawab perusahaan. Jaminan masa depannya semakin tidak ada di dunia kerja Indonesia ini. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau, kalian yang belum berserikat, gabunglah serikat. Yakinlah kalian bahwa serikat itu akan jadi penolong kalian. Baik itu sengketa tanah, kemudian sengketa waris, kemudian kepailitan dan lain-lain juga, bahkan sengketa pemilu. Kita juga bisa menangani perceraian. Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di Sosial Literal. Kali ini kami sedang ada dalam program yang bernama Tahu Nggak Sih Ketenagakerjaan, yang dimana itu merupakan kegiatan antara Sosial Literal dengan Lembaga Hukum Ronald Saddam and Partner. Sebelumnya, perkenalkan narasumber kita kali ini adalah Bang Ronald Syafriansyah. Kebetulan di Ronald Saddam and Partner Lembaga Hukum merupakan seorang komisaris ya Bang ya, di RSP ini. Di pertemuan kami kali ini, atau di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana sih PHK dan pesangon secara pandangan hukumnya gitu kan. Apalagi Bang Ronald ini juga sebagai narasumber merupakan praktisi dalam lembaga bantuan hukum gitu. Mungkin sedikit tentang pesangon ini sendiri. Di banyak persoalan mengenai PHK, apalagi di pasca era COVID ini ataupun bahkan ketika COVID kemarin, banyak efisiensi dari jumlah tenaga kerja yang terjadi gitu kan. Kemudian pasca COVID ini juga ada banyak beberapa perusahaan yang belum stabil gitu kan Bang, secara perputaran ekonomi di internal perusahaannya begitu. Dan bahkan di beberapa kasus juga pesangon ini ternyata tidak tertib dalam penerapannya begitu kan Bang. Sehingga pada akhirnya bahkan ketika berbicara pesangon sendiri sampai harus masuk ke dalam ranah peradilan begitu ya Bang ya. Mungkin melalui narasumber kali inilah kita akan membahas dan mungkin mendiskusikan bagaimana sih kondisi pesangon, kajian terkait aspek hukum untuk pesangon ini sendiri gitu. Ya, waktu dan tempat kami persilahkanlah untuk Bang Ronald. Ya, selamat malam buat teman-teman dari Sosial Literal. Jadi terkait membahas persoalan tenaga kerja atau yang biasa kita sebut dengan hubungan industrial di Republik ini memang cukup membingungkan atau cukup memprihatinkan. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya yang menjadi acuan di negara kita terkait tenaga kerjaan itu kan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ya tentang tenaga kerjaan. Nah, kemudian juga ada tentang Undang-Undang Serikat, Undang-Undang tahun 2000. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yaitu perselisihan hubungan industrial. Nah, kemudian yang terbaru kita dikejutkan dengan lahirnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja di tahun nomor 2 tahun 2020. Walaupun kita semua tahu bahwa MK telah memutus bahwa Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap inkonstitusional. Jadi anehnya lagi, baru di saat sekarang ini kita temukan ada lagi inkonstitusional bersyarat. Padahal kalau secara logikanya kalau dia sudah inkonstitusional berarti dia sudah bertentangan dengan konstitusi kita dan kayak dicabut. Tapi karena memang ya
dalam tanda petik pemerintah terkesan memaksakan bahwa undang-undang ini harus goal, ya dipaksakan walaupun dia seolah-olah ya ini perlu perbaikan. Nah, kalau kita melihat tentang hak-hak tenaga kerja, terutama terkait PHK, karena terkait PHK ini pemutusan hubungan kerja ini kan banyak sebab. Ada PHK karena meninggal dunia, PHK karena kesalahan melanggar aturan perusahaan, PHK karena sakit yang secara terus-menerus, kemudian PHK karena efisiensi, PHK karena pilot, PHK karena kesalahan berat, PHK karena sekian macam ragam jenis PHK itu. Yang kita tahu sebelumnya kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 di pasal 156. Nah, di pasal 156 juga mengatur tentang hak-hak seorang karyawan atau kalau bahasa aku sih buruh. Ya kan, nah cuma lagi polemiknya di Republik kita ini orang ketika disebut buruh agak energi. Padahal definisi buruh itu setiap orang yang diupah. Iya betul. Nah, itulah buruh. Jadi karyawan itu definisinya buruh karena dia diupah. Manajer sekalipun jabatannya dia tetap buruh. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagaimana hak-hak buruh atau hak-hak pekerja ketika dia terkena PHK. Nah, regulasi kita mengatur ada 3 yang menjadi hak. Yang menjadi hak setiap buruh yang terkena PHK. Yang pertama itu uang pesangon, yang kedua itu uang penghargaan masa kerja, kemudian uang pengganti hak. Nah, jadi saat ini teman-teman kita ingin memfokuskan membahas pesangon. Nah, uang pesangon ini kalau sebelumnya itu diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, di situ diatur kalau dia PHK-nya karena meninggal dunia, ketentuannya seperti ini, dia mendapat 2 kali ketentuan. Nah, tapi rumus menghitung uang pesangon ini perlu kita jelaskan bahwa dia begini. Dia tadi kan ada 3 komponen. Uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti. Uang pesangon ini masa kerja 1 tahun ke 2 tahun itu dapat 2 bulan upah. Masa kerja 2 ke 3 dapat 3 bulan upah. Nah, sampailah dia masa kerja di atas 8 tahun dapat 9 bulan upah. Itulah terkait uang pesangon. Jadi kalau dari segi uang pesangonnya saja, ya kan, dari segi uang pesangonnya saja paling tinggi itu seseorang mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah. Nah, tapi kan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak ini adalah satu komponen yang tidak bisa terpisahkan. Nah, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi banyak orang salah paham nih. Yang taunya uang pesangon saja. Nah, ya salah tafsir. Dia tidak mengetahui bahwa di situ uang penghargaan masa kerja itu lengket, tidak bisa dipisahkan. Dan pengganti hak tadi ya Bang? Iya, dan uang pengganti hak. Nah, jadi kenapa tadi kita bilang bahwa ada kesan bahwa regulasi ketenagakerjaan ini menurut saya selaku praktisi yang memang beraktivitas mendampingi kasus-kasus ketenagakerjaan memang semakin buruk. Nah, kenapa semakin buruk? Jadi kita contohkan saja begini. Tadi uang pesangon rumusnya sudah jelas ya. Nah, kemudian uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja itu masa kerja 3 ke 6 yaitu seterusnya kali 3. Ya, mungkin jadi kalau misalnya kita contohkan ada seseorang yang mengalami dia sudah bekerja selama 15 tahun dalam satu perusahaan. Nah, berarti dia sudah dapat uang pesangon 9 bulan upah. Ditambah uang penghargaan masa kerja, karena tadi kelipatan 3, maka dia dapat 5 bulan upah.
Jadi sudah 14 bulan upah. Iya, Bang. Nah, baru kemudian nanti uang pengganti hak ini, total yang didapatnya ini, uang pesangon dan uang pengganti uang penghargaan masa kerja ini dikali 15%. Nah, itulah uang pengganti hak. Kemudian dijumlahkan, itulah menjadi total keseluruhan. Yang membedakannya di mana? Di sini nih kebanyakan kawan-kawan pekerja, kawan-kawan karyawan, kawan-kawan buruh yang tidak memahami. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sebab-sebab PHK. Nah, jadi dalam undang-undang itu diatur, dalam Undang-Undang Nomor 13 itu diatur. Nah, nanti di sini juga kita lihat apa yang membedakannya. Ya kan? Nah, kalau dalam Undang-Undang 13 itu diatur, contoh nih, PHK karena meninggal dunia, ahli warisnya itu mendapatkan 2 kali ketentuan. Dikali 2. Nah, tapi kemudian setelah atau yang paling sederhana karena efisiensi. Efisiensi ini begini. Ya karena perusahaan ingin melakukan efisiensi, pengurangan karyawan. Nah, maka hitung-hitungannya itu di efisiensi itu dikali 2. Formulasinya di Undang-Undang 13. Nah, celakanya lagi ya karena setelah Omnibus Law ini diundangkan menjadi undang-undang, nah kita dalam beberapa kali kasus tenaga kerjaan, acuan hakim untuk menghitung nilai besar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti tidak lagi Undang-Undang 13. Nah, jadi ini tadi kan tema besarnya itu undang-undangnya itu pengganti Undang-Undang 13 itu atau Undang-Undang 13 ini ikut ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian sudah diputus MK bahwa itu konstitusional bersalah. Nah, kemudian dalam masa yang singkat, kalau menurutku sangat dalam masa yang singkat, ada namanya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang pada intinya PP 35 ini juga masih membahas tentang uang-uang pesangon. Nah, jadi yang sangat mencolok sebetulnya perbedaannya. Nah, kalau di acuan hakim saat ini untuk menghitung besaran pesangon seorang pekerja itu tidak lagi Undang-Undang 13 tapi sudah PP 35. Nah, kalau kita kaji ini secara hierarki perundang-undangan, induknya saja bermasalah. Nah, PP 35 ini kan bagian turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sementara induknya bermasalah. Nah, tapi ya prakteknya ya saya selaku praktisi bicara prakteknya nih. Nah, prakteknya bahwa penegak hukum dalam hal ini hakim atau bahkan mediator-mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja menghitung besaran pesangon seorang pekerja sekarang acuannya PP 35. Padahal kita tahu PP 35 ini aturan turunan semenjak diundangkannya Undang-Undang Kerja. Nah, kemudian apalagi perbedaan mencolok antara PP 35 ini dengan Undang-Undang 13. Kalau dalam Undang-Undang 13 ketika terjadi PHK karena alasan efisiensi, maka dia wajib mendapatkan 2 kali ketentuan. Contohnya seperti ini. Jadi uang penghargaan masa kerja dan uang pesangonnya kalau kita totalkan tadi sudah 14 bulan upah tuh. 9 bulan pesangon, kemudian 5 bulan penghargaan masa kerja. Nah, dikali 2. Ini ketika contohnya efisiensi. Dikali 2. Nah, kalau di PP 35 tidak, itu cuma dikali 1. Oh. Baru nanti setelah dikali 1, 14 bulan upah ini. Nah, kalau kita bicara upahnya misalnya 3 juta, dikali 3 juta lah. 14 bulan upah kali 3 juta. Kemudian baru dikali 15%. Itulah yang diterima oleh seorang pekerja ketika dia PHK. Nah, kemudian yang lebih memprihatinkan lagi sebetulnya terakhir kemarin kita ada mendampingi 2 karyawan
yang dia di PHK, di PHK. Sebetulnya kalau kita melihat itu PHK sepihak. Nah, cuma lagi perusahaan berdalih bahwa PHK itu karena pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran kerja ya. Ya, karena pelanggaran kerja yang dilakukan. Nah, jadi kita gugat ke pengadilan di PHI pada Pengadilan Negeri Medan. Kita gugat. Nah, kemudian kita menganggap bahwa kita menuntut nih. Ini PHK karena efisiensi. Ya, harusnya kali 2 ketentuan, minimal kali 1 ketentuan. Nah, mulai dari proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja, kebetulan itu dari Serdang, ya kan? Nah, jadi karyawan yang kita dampingin ini tadi, yang didampingi RSP pada saat itu, ini sudah bekerja sejak tahun 2001, bayangkan lamanya, ke tahun 2022. Artinya sudah 21 tahun dia. Dari masa gadisnya, itu dari bilang sampai dia sudah tua. Ketika dia sudah berhenti bekerja ini, sepertinya tidak ada lagi perusahaan yang mau menerima. Ya, mengingat usia juga. Artinya karyawan ini tadi menghabisi masa mudanya di perusahaan tersebut. Saya nggak sebut nama perusahaannya ya. Nah, menghabiskan masa mudanya di perusahaan tersebut, menghabiskan masa kuat-kuatnya di perusahaan tersebut. Usia produktifnya ya. Usia produktifnya di perusahaan tersebut. Kemudian dia terkena PHK. Katanya dianggap melanggar peraturan yang sudah disepakati. Nah, kemudian kita bertarung di pengadilan. Kita jelaskan ke hakim bahwa ini PHK sepihak. Dia layak mendapatkan satu ketentuan. Nah, kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada, berjuang kita kedua kali ketentuan. Nah, tapi kita semakin realistis nih. Semenjak regulasi di Republik ini sudah semakin memojokkan para karyawan, memojokkan para buruh. Nah, kita berjuang untuk satu kali ketentuan. Nah, hitung-hitungan kita kemarin, kalau dia satu ketentuan masih dapat sekitar 105 juta atau segala. Nah, tahu-tahu karena acuannya PP 35, oke lah. Nah, kemudian setelah proses persidangan yang cukup panjang, bahwa hakim berpendapat ini karena PHK melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau aturan perusahaan. Nah, jadi di situ kalau sebelumnya di situ saja pun sudah satu kali ketentuan. Nah, jadi hitung-hitungan kita kemarin kalau ini dikabulkan 2 kali ketentuan, pekerjaannya dapat 180-an. Kalau 2 kali paling dapat dia 90 atau kalau 1 kali 90 ke 100. Nah, tapi prakteknya tidak. Ternyata hakim mengacu pada penghitungan pesangon ke PP 35. Dapatnya cuma kali 0, itu Bang. 0,5. 0,5. Iya. Terakhir si karyawan tersebut mendapat pesangon sebesar 30-an juta. 30-an juta, terbilangnya di 36 sekian. Nah, ini kan sesuatu yang sangat kontras. Iya, Bang. Sesuatu yang sangat jelas perbandingannya. Kalau sebelum regulasi ini ada, maka hitung-hitungan yang didapat oleh pekerja itu lumayan. Iya. Mungkin dari uang pesangon itu dia bisa membangun rumahnya, atau bisa menjadi uang pensiunnya, menjamin kesejahteraannya setelah kerja, ya, atau sebagai modalnya untuk berusaha. Nah, ini bayangkan saja dengan uang 30 juta. Dapat apa? Nah, tapi dan kasus seperti itu tidak hanya satu. Seseorang yang sudah bekerja puluhan tahun, 21 tahun, dapatnya cuma 30-an juta. Nah, hanya kebutuhan hidup 4 bulan saja dipakai sudah habis itu uang. Iya, Bang. Nah, jadi di sini sebetulnya polemiknya. Tapi anehnya lagi memang walaupun induknya bermasalah, tapi acuan penegakan hukum ini sekarang sudah PP 35. Nggak pernah lagi para praktisi atau para penegak hukum menghitung besaran pesangon itu berdasarkan Undang-Undang 13. Nah, itu hanya kita kupas 2 sebab PHK.
Nah, kemudian ketika perusahaan pilot, kalau ketentuan sebelumnya itu, pilot itu pekerja itu dapat kali 1. Sekarang di PP 35 itu kali 0,5. Iya. PHK karena meninggal dunia juga begitu. Sebelumnya kali 2, ini kali. Jadi semakin aneh rumus perhitungan ini kalau menurut saya. Jadi kalau dulu jelas hitung-hitungannya kali 1 atau kali 2. Sekarang ada 0,5, ada 0,75, ada kali 1, ada kali 1,5, 1,75. Yang pada intinya ya apa yang diterima buruh itu semakin sedikit. Nah, jadi sehingga banyak contoh kasus sekarang. Ketika masa kerjanya, ada beberapa yang datang ke kita, yang konsultasi ke kita jelas bahwa prosedur pemenuhan hak-hak itu seperti ini. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Itu ke pengadilan. Tapi sebelum itu ada dulu bipartit, ada dulu mediasi. Nah, barulah ketika tidak ada titik temu di mediasi, maka itulah sebagai anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja itu sebagai tiket kita untuk mengajukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, bayangkan tuh, kalau dia misalnya masa kerjanya cuma 3 tahun, masa kerjanya cuma 4 tahun. Nah, terakhir para buruh ini berpikir, yang mau dikejar 3 bulan upah. Kemudian biaya kita ke pengadilan berapa? Ya, walaupun secara undang-undang bahwa aturan PH itu kalau dia nilai gugatan di bawah 150 juta itu memang tidak dikenakan biaya. Tapi kan ada saja kos yang keluar. Nah, boro-boro lagi dia pakai pendamping hukum. Nah, untungnya kalau kita di Sumatera Utara ini masih ada beberapa lembaga-lembaga bantuan hukum yang mau mendampingi itu secara gratis. Karena masih ada individu-individu advokat itu yang mau mengabdikan dirinya untuk itu. Bagaimana lagi kalau dia menggunakan jasa seorang pengacara? Berapa kosnya? Nah, sehingga orang berpikir ketika dia di PHK, kemudian yang dikejar ini juga tidak sebanding, dia menyerah dengan keadaan. Nah, dia sudah berhitung nih, kejelaskan nih, berdasarkan PP 35 ini kemungkinan kan dapat 0,5 kali sekian-sekian, hitungnya cuma 15 juta. Ini contoh nih ya, kita belum hitung secara merinci. Nah, contoh cuma 15 juta. Menunggu dia nanti sampai waktu 6 bulan. Itu kalau perusahaan sukarela, tapi putusan pengadilan. Kalau kasasi lagi bagaimana? Proses eksekusinya bagaimana? Nah, ini yang membuat orang banyak sekali. Karena kebetulan saya dulunya kan pernah terlibat di serikat-serikat buruh. Mendampingi bekerja sama dengan kawan-kawan serikat untuk mendampingi ketika buruh yang terkena PHK. Nah, ini yang banyak pertimbangan para pekerja, para karyawan atau para buruh ini untuk tidak mau ketika dia di PHK ya sudah pasrah saja dengan keadaan. Oh, kalaupun aku berjuang, bayangkanlah dia sudah di PHK, sudah kehilangan pekerjaannya. Iya kan? Nah, sementara dia harus menghidupi ekonominya dan ekonomi keluarganya, harus tetap dia menyekolahkan anaknya. Ya udahlah, aku pasrah saja lah, daripada nanti aku ribet mengurus ini, katanya, menggugat ini, sementara yang ku kejar pun hasilnya tak seberapa, udah aku pasrah saja. Nah, ini fenomena yang jadi real ini. Nah, yang kita lihat. Nah, jadi sehingga kita melihat bahwa memang setelah Omnibus Law ini ya kekuatan tenaga kerja itu memang semakin melemah. Kekuatan hak perlindungan terhadap hak-hak pekerja itu memang semakin parah. Nah, itu. Nah, belum lagi kerja kontrak yang merajalela. Iya, Bang. Tahunan ya, Bang ya. Iya, tahunan gitu. Jadi kalau dulu dalam Undang-Undang 13 itu kan diatur, kontrak itu kan hanya boleh kontrak 2 tahun. Iya, Bang. Nah, walaupun pada dasarnya kita tidak
kita sangat menolak itu perjanjian kontrak, kerja kontrak. Ya kan, nah, belum lagi Al-Hidayah nih tentang outsourcing, gitu kan. Al-Hidayah ya, Pak. Jadi, iya, kalau kita dulu di masa-masa kita di Serikat Buruh kan selalu juga kita tolak sistem kerja kontrak dan outsourcing. Iya, Bang. Karena apa? Bayangkan saja ketika seorang pekerja kontrak itu dia nggak ada hak pesangonnya, dia nggak mendapatkan apa yang kita hitung tadi. Gitu. Sama sekali gitu ya? Sama sekali tidak. Nah, ketika dia sebagai karyawan kontrak, Iya, Bang. dia nggak ada dapat uang pesangon. Nah, jadi banyak tuh. Dia dikontrak nih 2 tahun. Kalau di Undang-Undang 13 kan ada diatur dia memang. Maksimal kontrak itu kan 2 tahun. Kemudian paling banyak 3 kali perpanjangan kontrak dia wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Iya, Bang. Atau istilah hukumnya PKWTT. Kalau kontrak ini istilah hukumnya kan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi sudah 3 kali dia sambung kontrak, wajib dia diangkat menjadi karyawan tetap. PKWTT, iya, karyawan tetap. Nah, kalau sekarang regulasi PP 35 ini nggak ada ketegasan mengatur itu. Sama sekali nggak ada, Bang? Nggak ada. Jadi yang ada diatur dalam PP 35 itu hanya kompensasi. Dari kontrak ya, Bang? Dari kontrak. Semisal dia kontrak setahun atau kontrak 2 tahun, begitu berakhir masa kontraknya, iya, Bang, ya udah dia dikasih kompensasi 1 bulan upah. Itu yang diatur dalam PP 35. Nah, udah setelah dikasih kompensasi, diputus kontraknya, kemudian kontrak baru lagi. Iya, Bang. Nah, habis kontrak yang itu dikasih lagi kompensasi. Sialnya nih, sekali lagi sialnya itu dianggap baik pula oleh beberapa pihak. Syukur daripada dulu ketika kontrak mereka tidak disambung, mereka nggak dapat apa-apa. Ini masih syukur mereka dapat 1 bulan upah. Nah, ini logika berpikirnya di mana gitu? Iya, betul, Bang. Logika berpikirnya di mana? Kesejahteraan pekerja itu wajib menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ya bayangkan nih ketika dia di usia 25 sampai ke usia 50, ini mungkin usia produktif. Jadi kalau dia kontrak ketika dia sudah masuk usia ketidak produktifannya, apa dong yang untuk dijadikan gantungan masa depannya? Jaminan masa depan tadi. Jaminan masa depannya semakin tidak ada di dunia kerja Indonesia ini. Makanya kita bingung nih. Ini undang-undang kok bisa nyeleneh seperti ini gitu. Tapi sekali lagi saya agak lucu. Jadi ada diskusi dengan beberapa teman-teman menganggap bahwa ya baik ini PP 35. Begitu kita perpanjangan kontrak, kita dikasih 1 bulan upah. Perpanjangan kontrak lagi 1 bulan upah. Ya iya, tapi kau selamanya akan jadi pekerja kontrak. Iya, gitu. Bang. Nah, kau nggak akan dapat nilai-nilai kesejahteraan. Hanya kompensasi 1 bulan upah. Memang betul. Ya kan, Bang? Nah, kapan saja kontraknya bisa diputus. Makanya kan ada tuh beberapa waktu yang lalu yang viral di Bekasi itu pelecehan terjadi karena demi untuk menyambung kontrak. Perpanjang itu. Nah, karena itu tadi. Jadi karena lemahnya itu, ini kalau kita sederhanakan nih persoalan begini. Kita sederhanakan bahwa udah ini nih warga negara kami nih. Kalian investasi kemari. Iya. Ya kan? Nah, kalian yang dari Cina, yang dari Eropa, yang dari India, ayo kemari nih berinvestasi di Indonesia. Kami sediakan nih tenaga kerja murah. Lakukan kalian atur suka hati. Sederhananya seperti itu. Iya. Nah, nggak ada perlindungan kesejahteraan. Nah, mungkin itu kalau dari gambaran kita tentang melihat fenomena yang ada. Jadi kalau mengingat waktu sebelum ini dulu kita masih sering itu mendapatkan putusannya ada nih yang di PHK. Kemudian kita berjuang nih, kita menggugat itu pengadilan. Masih banyak tuh dia dapat nanti satu orang misalnya dapat nanti 1 orang di atas 150 juta. Masih sering itu karena kalinya 2.
Kalau sekarang, bayangkan tadi, yang 21 tahun kerja aja dia cuma dapat 36 juta. Kalau dedikasinya udah berapa lama gitu. Dedikasinya sudah berapa lama? Dari kulitnya mulus, berkilat, sampai kulitnya sudah keriput bekerja di perusahaan itu, tapi yang didapatnya cuma itu. Jadi sebetulnya skema ini nih yang kita memang jauh tertinggal dari negara-negara yang tingkat kesejahteraan buruhnya itu sudah baik. Karena kita seolah hanya menyediakan tenaga kerja murah, bisa kalau istilah Medannya itu kaperle. Kapan perlu dipakai? Kapan perlu pakai, ya kan? Nah, kau mau kerja sama aku, ayo kita kontrak. Kalau aku udah nggak suruh lagi, kau cabut kau. Nah, kasarnya kan begitu. Nah, sederhananya begitu. Jadi tenaga kerja Indonesia ini secara ini disuguhkan pada pengusaha yang sifatnya kapan perlu pakai. Nggak ada lagi itu jaminan hitung-hitungan pesangon yang kita dapat ketika dia kontrak. Hanya dapat, ya bayangkanlah kalau kontraknya 2 tahun, begitu kontraknya habis nanti kalau pun diperpanjang lagi, begitu kontraknya habis dia dapat 1 bulan gaji. Iya, Bang. Itulah yang disebut kompensasi dalam PP 35 itu. Itu diatur dalam pasal 8 kalau saya tidak salah. Pasal 8 ke pasal 12 itu mengatur tentang PKWT. Nah, mengatur PKWT. Nah, di situ disebutkan, tapi tidak ada disebutkan bahwa PKWT bisa dilakukan hanya untuk sekian kali. Kalau di Undang-Undang 13 disebutkan PKWT itu hanya untuk 3 kali maksimal perpanjangan kontrak. Setelah itu dia wajib menjadi PKWTT. Iya. Nah, jadi dulu kita sering mendampingi itu. Ya kontrak nih, udah 6 tahun kerja kontrak gitu kan. Nah, 2 tahun kali 3 kan 6 tahun. Nah, kemudian perusahaan tidak mau menjadikan dia karyawan tetap PKWTT. Kemudian itu kita gugat. Nah, itu perselisihan kepentingan. Kemudian itu juga termasuk perselisihan hak. Nah, kita gugat itu. Kemudian pengadilan mengabulkan bahwa dia sudah perusahaan wajib mengangkat dia sebagai PKWTT. Nah, jadi bayangkan kalau regulasi yang dipakai tidak ada mengatur maksimal perpanjangan kontrak. Selamanya akan kontrak. Selamanya akan kontrak. Ya terimalah itu satu kompensasi 1 bulan gaji. Nah, jadi ya dunia tenaga kerja ini ya semakin tidak berhari depan kalau menurut pandangan saya selaku praktisi. Nah, jadi kita lihat memang para pekerja ini dia semakin bingung, tidak mendapatkan pendidikan di tentang hak-haknya. Karena banyak sekarang nih beberapa perusahaan ini alergi dengan serikat pekerja. Nah, kalau dia tergabung di serikat, oke lah. Ada yang memberikan pendidikan itu, ada yang melindungi hak-haknya. Nah, walaupun kita tahu ya, ada elit serikat juga ya. Tidak semua serikat wataknya seperti itu. Ya, kan bahkan ada serikat yang hanya nerima iuran ya, tapi kita nggak membedah itulah ya. Kan? Tapi pada praktiknya itu seorang karyawan itu sudahlah skill kerjanya seadanya, kemudian pemahamannya juga sangat seadanya, nah, kemudian juga tidak ada perlindungan terkait masa kerjanya. Iya, tidak ada masa kerjanya, tidak ada perlindungan, tidak ada jaminan. Iya, Bang. Nah, jadi bayangkan nih ketika seorang pekerja itu di PHK, dia mau jadi apa? Dia mau jadi apa? Nggak punya nggak punya. Kita nggak usah lah dulu bekal masa depannya. Bekal dia sampai mendapat pekerjaan baru saja itu sudah tidak cukup. Banyak kasus yang seperti itu. Karena tidak sanggup, harus cari kerja dimanapun dapat kerja. Misalnya dia nih di PHK nih. Ya sebelumnya bekerja misalnya di Tanjung Merawa. Iya, Bang. Nah, di PHK. Nah, di PHK
kemudian karena kebutuhan ekonomi, dia mencari kerja di tempat lain dan dapat pula lah misalnya entah di yang cukup jauh dari Medan. Sehingga niatan-niatan dia untuk menggugat ini, untuk menuntut hak-haknya itu semakin minim. Nah, itulah fakta yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan yang sepanjang yang kita lihat dan kita saksikan. Bang, dan juga mungkin mau bertanya saya Bang, di beberapa kasus terkait apa ya Bang ya, terkait PHK dan pesangon ini, mungkin saya sendiri mau tahu kira-kira prosedur yang harus ditempuh ketika surat PHK itu ataupun surat edaran PHK itu keluar itu bagaimana sih Bang sebelum masuk ke ranah hukumnya gitu Bang, antara si pekerja ataupun si buruh dengan perusahaan Bang. Oke. Nah, itu kalau tadi yang kita bahas itu kalau dalam istilah hukumnya itu materialnya. Iya Bang. Materialnya tadi. Nah, kalau itu yang tentang prosedurnya itu, nah itu soal formilnya. Jadi begini, soal formil undang-undang ketenagakerjaan ini, perselisihan hubungan industrial ini dia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, di si amanat undang-undang ini juga lah sehingga ada namanya di pengadilan negeri itu namanya PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Iya Bang. Nah, yang terdiri nanti kita runut nih dari awal nih. Iya Bang. Nah, begitu seseorang terkena PHK, misalnya sudah menerima surat PHK, maka langkah yang ditempuhnya itu dia mengajukan namanya perundingan bipartit. Perundingan bipartit ini ya kalau bi ini dia kan 2. Iya Bang. Nah, perundingan bipartit ini antara perusahaan dan pekerja. Nah, ketika salah satu pihak tidak kalau ada titik temu dalam perundingan bipartit ini, ya karena maka dia akan misalnya contoh nih PHK, oke pesangonmu sekian langsung bayarkan harga selesai. Ya, seperti negosiasi. Ya, mediasinya. Ya, tapi itu prosedur yang harus ditempuh. Belum, mediasi belum. Oh, belum lagi nih. Belum. Nah, itu bipartit. Contohnya biasanya kita nih kalau kita mendampingi seorang pekerja, kita surat itu perusahaan, kita minta, hey kita ketemu dulu, kan gitu. Kita bipartit dulu, kita surati perihal bipartit. Tapi seorang pekerja itu kalaupun tidak didampingi bisa mengajukan itu. Ajukan bipartit secara tertulis. Nah, kalau misalnya setelah kita ajukan bipartit secara tertulis 3 kali tidak ditanggapi oleh perusahaan, maka dianggap bipartit itu gagal. Atau sudah terlaksana bipartit itu dan tidak ada titik temu, maka bipartit gagal. Nah, kalau dia gagal maka masuk ke tahapan ada namanya tahapan mediasi. Kalau kita sederhanakan lagi habis bipartit ada tripartit. Nah, tripartit ini atau mediasi ini kita melapor secara tertulis ke Dinas Tenagakerjaan setempat. Oh, mereka lah pihak ketiga. Ya, nanti ada mediatornya di situ. Nah, mereka lah pihak ketiganya. Nah, nanti Dinas Tenagakerja akan memanggil perusahaan, akan memanggil pekerja, kemudian dimediasi. Nah, dari hasil mediasi itu ada yang namanya anjuran. Anjuran Dinas Tenagakerja. Jadi anjuran itu nanti misalnya sifatnya begini. Misalnya perusahaan wajib membayarkan hak-hak sebesar segini. Gitu. Nah, jadi anjuran. Pertanyaannya bagaimana ketika salah satu pihak tidak mematuhi anjuran? Banyak contoh kasus itu. Jadi misalnya nih seorang pekerja yang di PHK ini dia dianjurkan mendapat anjuran bayar pesangonnya sebesar 50 juta. Nah, tapi perusahaan nggak langsung mau itu. Bang, tapi kebanyakan dari ini kan tadi Abang mengatakan kalau Dinas Ketenagakerjaan ini kan jadi pihak penengah kan gitu. Iya. Dia yang memberikan mana yang menjadi hak atau tidak hak dari para pekerja tadi gitu. Iya. Nah, cuman dia menggunakan acuan apa Bang? Apakah undang-undang yang PP 35 tadi kalau dalam kondisi di lapangannya seperti itu?
Kalau sekarang menurut pengalaman saya secara pribadi dalam mendampingi ketenaga kerjaan acuannya sudah PP35. Kemudian dalam ini Bang, kalau dalam kondisi lapangan tadi kan Abang juga menyampaikan 3 poin nih kan terkait pesangon, Ya. penghargaan masa kerja gitu kan. Dan terkait apa tadi namanya? Uang pengganti hak. Uang pengganti hak. Nah, itu sudah sesuai dengan perhitungan yang apa namanya? Yang sesuai dengan yang Abang sampaikan tadi atau tidak? Iya, tapi nanti kan dinas kan akan menilai. Dia menganjurkan sifatnya. Makanya anjuran ini kalau saya bilang ini masih sangat apa lah ya? Tidak punya daya paksa dia. Tidak mengikat. Oh, justru rentan ya Bang ya. Iya. Jadi gini, kita bermediasi nih 2 kali atau 3 kali di dinas, kemudian Bang. dinas mengeluarkan anjuran. Ya kan, pengusaha wajib membayar ini. Nah, lantas bagaimana kalau pengusaha tidak mau? Tidak tertib nih ya. Iya, udah nggak ada sanksinya. Oh. Jadi kalau bahasa kita bahwa anjuran ini hanya menjadi tiket untuk ke PHI. Nggak ada juga. Sangat jarang sekali dari prakteknya ini selesai di tingkat mediasi. Tidak. Ya karena anjuran itu sifatnya bencong. Kalau aku bilang bencong, nggak ada keputusan yang mengikat. Iya Bang. Nah jadi kalau salah satu pihak tidak mematuhi anjuran itu, ya dia silakan melayangkan gugatan ke PHI. Nah sampailah kita nih ada titik temu. Kalau di Undang-Undang PPH itu 14 hari kerja. 14 hari kerja semenjak anjuran dikeluarkan. Nah, maka ketika tidak 10 hari kerja jawaban. Karena kita jawab itu setuju atau tidak, nah maka otomatis hilang. Nah, jadi anjuran nanti diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian salah satu pihak ini akan menggugat ke pengadilan. Ada, kalau misalnya contoh nih, kalau anjuran itu tidak dipenuhi maka perusahaan akan disanksi ini. Iya Bang. Ya kan tidak ada. Nah jadi itu hanya tiket kalau menurut. Hanya tiket untuk ke PHI. Iya. Nah jadi bukanlah dia di PHI. Nah di PHI ini dia kan pengadilan hubungan industrial ini kan akan dipimpin oleh 3 hakim. 3 hakim, satu itu hakim karir atau ya hakim negara lah, hakim PNS lah gitu kan. Nah, hakim PNS, kemudian 2 lagi akan diisi oleh hakim ad hoc. Itu apa lagi tuh Bang? Nah, hakim ad hoc ini dia hakim yang bersifat ad hoc gitu. 2 orang ini satu dari keterwakilan pengusaha, satu keterwakilan dari serikat buruh. Nah, jadi hakim ad hoc itu dia periodenya kalau tidak salah 5 tahun. Iya. Nah, jadi kalau kita misalnya Bung Said misalnya mau jadi hakim ad hoc, ada rekomendasi dari serikat pekerja atau ada rekomendasi dari Apindo, bisa mendaftar jadi hakim ad hoc. Nah, periodenya 5 tahun. Nah, inilah yang akan memimpin Jalannya persidangan tadi. jalannya persidangan. 1 hakim karir, 2 hakim ad hoc. Hakim ad hoc sebelah kiri itu dari tenaga kerja, dari perwakilan serikat buruh. Hakim ad hoc yang sebelah kanan itu dari perwakilan pengusaha atau Apindo. Nah, kemudian berjalannya itu ya sama seperti sidang perdata pada umumnya, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan barulah sampai putusan. Nah, setelah diputus itu, nah apa bedanya dengan perdata pada umumnya? Nah, karena dia ini dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini asas cepat berbiaya ringan itu. Iya Bang. Nah, tadi ada yang terlupa tuh. Kalau dalam mengajukan gugatan, kalau nilai gugatan kita itu di bawah 150 juta, itu gratis. Tidak dikenakan biaya ditanggung negara. Nah, kita mau menggugat ini kan kalau pada umumnya kan bayar. Iya Bang. Yang kita bayar itu uang daftar gugatan itulah untuk memanggil para pihak, untuk print sana print sini. Biasanya habis berapa itu Bang? Apanya?
biaya untuk pemanggilan semua pihak atau Nah, stakeholder kalau dia yang di atas 100, yang di bawah 150 di bawah 100. juta, gugatannya dia gratis. Oh, dia gratis. Gratis. Kalau di atas 150 juta dia bayar. Nah, kemudian sidang lah, sampailah kita anggap tadi sudah putusan. Iya, Bang. Sudah putusan. Alias sudah adalah putusan pengadilan tentang itu. Nah, baru kemudian yang membedakannya kalau pengadilan perdata habis putusan tingkat pertama maka yang akan dilakukan banding kan. Kalau di PPHI ini putusan hukum ini tidak ada banding, langsung kasasi. Nah, langsung kasasi. Ketika salah satu pihak tidak menerima putusan PHI itu, maka dia langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi justru lebih rumit ya kan, Bang? Ya, kalau rumitnya sih sebetulnya tidak terlalu rumit, cuma lagi keterbatasan. Nah, yang membedakan lagi kalau dia serikat pekerja, dia itu bisa mewakili anggotanya. Oh, representatifnya jadi. Iya, keuntungannya dia itu kan diatur dalam regulasi atau undang-undang tentang serikat buruh atau serikat pekerja. Jadi kalau dia misalnya serikat pekerjanya misalnya FSPMI atau misalnya FPBI misalnya. Nah, ada nih salah satu anggota FPBI misalnya yang di PHK. Nah, jadi yang bertindak sebagai penasihat hukum, sebagai pengacara itu bisa Dari pihak serikat. dari pihak serikat. Nah, persoalannya sekarang kan serikat kan semakin dihabis. Iya, Bang, betul. Banyak perusahaan yang tidak ada serikat pekerja. Bahkan ketika ada serikat pekerja dibentuk oleh perusahaannya, dia langsung di PHK. Dia langsung dipersulit, dipindahkan, dimutasi sana sini. Nah, jadi kalau buruhnya maju sendiri, dia akan berpikir ini rumit. Nah, iya itu, Bang. Nah, maka seperti yang aku bilang tadi, serikat itu seyogianya dia adalah sekolah bagi kaum buruh. Sekolah bagi kelas pekerja. Iya, Bang. Jadi disitulah dia tempat berlindung, di situ dia tempat belajar. Nah, dan itu juga lah yang akan mewakilinya untuk persoalan hukumnya terkait hukum ketenaga kerjaan. Itu dia. Nah, dan kalau Bang, dengan kasus yang tadi Abang bilang lah kan Bang, semisal di satu perusahaan itu tidak ada serikat, atau jika pun ada serikat di dalam perusahaan tersebut dan karyawan PHK ini tergabung di sana, tapi justru tidak mau mengurusi kasus PHK si karyawan tersebut Bang, si serikat tersebut. Jika dia ngambil jalan dengan menempuh sendiri itu Bang, semisal di PHI tadi tidak dapat nih Bang, dia kerja di daerah, contohnya kayak mungkin daerah kita lah, Bang, Medan ataupun Sumut gitu. Apa iya masa dia harus ke MA gitu Bang? Yang pertama gini juga, pengadilan hubungan industrial itu hanya ada di ibu kota provinsi. Iya Bang. Jadi nggak ada pengadilan PHI itu nggak ada, misalnya di Sidipuan, di Ratu Prapat, di kabupaten-kabupaten tidak ada. Untuk Sumatera Utara PHI-nya hanya di Medan. Nah, jadi bayangkan ketika orang pekerja misalnya dia berasal dari Padang Lawas atau Nias Selatan misalnya. Nias ya Bang. Dia harus ke Medan. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika serikat tidak mau mengurusinya? Iya Bang. Wah, itu memang serikatnya yang goblok itu. Memang serikatnya itu udah layak dibubarin itu. Masa ngambil dia nerima iuran dari buruh ya. Dari buruh, tapi begitu buruh bermasalah pengurusnya hilang, tapi banyak. Yang begitu banyak. Jadi fenomena umum berarti. Jadi fenomena umum. Saya pernah ada 5 kali ada. Saya tanya nih, begitu pekerja ini datang ke kita, kalian nggak ada serikat? Ada. Nama serikatnya ini katanya kan. Jadi kalian bertanya, ada, mereka nggak ada respon katanya. Kami suruhnya aja terima aja lah. Nah, kan, tapi itu kita bicara watak serikat pekerja di Indonesia yang masih banyak, tapi tidak semua serikat seperti itu. Banyak. Kalau saya di PHI Medan misalnya, banyak. Ada misalnya kayak kita sering ketemu tuh pengurus-pengurus serikat yang bersidang. Misalnya ada teman-teman dari FPBI, ada dari SPMS gitu kan. Nah, masih kita lihat
Oh ya, ini didampingi serikatnya. Bang, mungkin terakhir Bang, Dokumen dokumen yang yang harus disiapkan oleh si buruh yang terkena PHK Jadi, ini apa apa kira- kira-kira Bang? Agar Dan juga ya, ya mungkin untuk menempuh menempuh jalan jalan yang seharusnya didapatkan untuk memperoleh pesangon ini ini juga udah disiapkan karena itu nih, Bang secara matang. Oke. Yang pertama surat PHK nih. Hmm. Surat PHK itu ya kan, kemudian yang sering dilupakan buruh itu padahal itu penting. Iya Bang. Tapi ini menyangkut bukti sih. Ini hanya menyangkut bukti ketika di pengadilan. Nah, itu seperti bed. Oh. Nah, jadi kan gini nih. Kadang perusahaan ini mau berdalih nih. Kita kan hitung-hitungan pesangon ini kan berdasarkan masa kerja. Iya Bang. Masa Nah, kerja. berdasarkan masa kerja, berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Hmm. Ya kan? Nah, gaji yang diterimanya lah. Iya Bang. Oke lah, era sekarang gajiannya sudah pakai transfer gitu, rekening koran. Tapi seperti perkara yang baru tadi aku contohkan, yang baru kami tangani itu, ternyata gajian mereka itu langsung Oh, cash Bang ya. cash, bayar. Nah dia suruh teken, ya kan? Nah dia suruh teken. Nah ini sama perusahaan gitu, Arsip untuk pekerjaannya nggak ada. nggak ada. Nah, Iya, iya. jadi sehingga kita kesulitan membuktikan dia bahwa dia sudah bekerja sejak tahun 2001. Nggak ada apa-apa, bed namanya nggak ada, Iya Bang. Iya. gitu. Nah, jadi untuk pekerja sebetulnya kalau saran saya itu kalau gajiannya secara manual kalian simpan itu kwitansinya, simpan itu sebagai bukti nantinya. Lampiran atau bukti gitu. Bukti, Bukti ya. bukti. Atau difoto Paling paling tidak jika surat aslinya itu diambil perusahaan. Iya, nah di foto. Jadi tapi kan itu nanti ya itu teknis Iya Bang. beracara di pengadilan lah. Iya. Ketika ini nggak ada, bagaimana kita mensiasatinya ya Iya, itu kalau advokat udah paham lah itu. Tapi bahwa itu menjadi fenomena. Kadang ada hubungan kerja ini dia tidak apa namanya ya nggak ada dokumennya, perjanjian kerjanya nggak ada, karena slip gajinya juga nggak ada. Nah, yang ada, bahkan ketika dia di PHK juga nggak pakai surat. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya kan? Nah, jadi yang harus disiapkan itu bahwa mulai dari sekarang di saat kita belum terjadi apa-apa, maka untuk para pekerja sebetulnya dia harus mengarsipkan itu dengan baik. Iya Bang. Baik itu slip gajinya, bed nama, hal-hal lain. Karena Pegawai. ya bahkan seragam bekerja pun Oh itu bisa jadi bukti ya itu, Bang. itu juga bisa jadi bukti. Ya karena bahwa dia memang bekerja sejak tahun sekian Iya Bang. dengan menerima upah sekian. Itulah acuan kita untuk mengajukan tentang hitungan pesangonnya. Gitu deh. Ya, Ya, mungkin sudah banyak pembahasan mengenai PHK dan pesangon di pertemuan ataupun podcast kita kali ini bersama Bang Ronald. Ya, sedikitlah mungkin pesan dari Bang Ronald sendiri Terkait terkait mungkin ya, terkait tema kita hari tadi. ini gitu kan Bang. oke. Jadi kalau dari saya pribadi sebetulnya pesan kepada seluruh pekerja Indonesia, seluruh buruh Indonesia bahwa jangan pernah takut atau jangan juga pernah menyerah untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak kita. Nah, kemudian juga bahwa pada kesempatan ini juga saya menghimbau, kalian yang belum berserikat, gabunglah serikat. Yakinlah kalian bahwa serikat itu akan jadi penolong kalian. Nah, kemudian juga jangan sungkan untuk mendatangi lembaga-lembaga bantuan hukum atau lembaga kantor-kantor advokat untuk bercerita, Iya. sharing atau konsultasi tentang mengenai hak ketenagakerjaan ketika sudah terjadi PHK. Tapi pada intinya berserikatlah kalian karena serikat itu merupakan penolong bagi kalian. Nah, kalau serikat kalian hilang di saat kalian bermasalah, maka
buarkan serikat itu, bangun serikat baru. Nah, kalau itu pesan dari saya. Mungkin bagi kawan-kawan ataupun bagi masyarakat yang membutuhkan lembaga advokasi hukum dapat menghubungi RSP ataupun Ronald Saddam and Partner, bisa menghubungi apa Bang? IG atau WA Bang? Ya, bisa. Kalau WA itu lebih WA pribadi, tapi juga ada IG kita, juga ada Facebook kita. Tapi kalau mau lebih simpelnya datang ke Jalan Air Bersih. Jalan Air Bersih Komplek Diastorus 01. Nah, Bahwa kita ada prinsipnya ya RSP ini di luar lembaga profit, ya bahwa pada dasarnya memang RSP ini lembaga profit, tapi karena kita juga berasal dari itu, kita berasal juga dari serikat buruh. Nah, jadi kasus-kasus tenaga kerja ini menjadi ruang pengabdian kita, ruang kita untuk mengabdikan diri. Jadi belum pernah itu kalau ada karyawan yang datang cerita tentang permasalahannya kita tolak, itu belum pernah. Karena di RSP memang sudah mendedikasikan dirinya. RSP ini selain dia lembaga advokat profit, dia juga mendedikasikan dirinya untuk kasus-kasus tenaga kerja. Gitu. Bang, selain kasus ketenaga kerjaan, Bang, RSP ini juga bisa menangani apa aja, Bang? Ya banyak sih, bahwa persoalan hukum secara umum ya bisa kita tangani. Ya karena ya tapi itu ya sudah masuk kasus profit gitu. Iya, Bang. Itu sengketa tanah, kemudian sengketa waris, kemudian kailitan dan lain-lain juga, bahkan sengketa pemilu juga kita juga bisa menangani ya. Perceraian. Perceraian itu hak asuh anak. Perceraian itu nanti kita lihat penyebab perceraiannya. Kalau dia penyebab perceraiannya itu menjadi sesuatu hal yang menurut kita bahwa perceraian itu lebih baik, ya kita juga akan dampingi. Iya, Bang. Tapi kalau perceraian ini kan sensitif ya. Jadi kalau dalam agama kan sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Gitu kan. Nah, jadi kita nggak berpikir banyak sih kalau terkait kasus perceraian. Kita harus lihat dulu itu. Tapi pada intinya bahwa seperti kantor advokat pada umumnya ya kita menangani segala persoalan-persoalan itu. Iya, Bang. Sini. Dan RSP ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk. Ya apalagi bicara ketenagakerjaan. Terima kasih banyak kepada Bang Ronald karena telah menjadi narasumber di podcast ketenagakerjaan hari ini, dan juga mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada RSP sendiri ya Bang, lembaga hukum RSP ini, karena sudah mewadahi dan bekerja sama dengan Sosial Literal. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan ada lagi closing dari Amin? Ya, closing dari aku, Indonesia memang negara yang buta hukum, maka itu semua masyarakat Indonesia wajib paham dengan hukum. Mantap. Di agenda selanjutnya juga kami akan melakukan investigasi bersama dengan RSP bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan realitas buruh, langsung mendatangkan buruhnya sebagai narasumber dan informan begitu, melalui video-video dokumenter nanti ke depannya, dan kemudian juga podcast. Ya, kawan-kawan bisa menunggu video-video selanjutnya dari Sosial Literal dan RSP ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Mantap. Kasih banyak, Bang. Oke. Bang. Ya. Udah kok ini, udah kok ikut kan. Masih di. Iya, Bang. Bang, makasih banyak nih, Bang.